Senin, Selasa, Rabu. Indomie. Kita semua pasti sudah tahu betapa nikmatnya mie kemasan yang satu ini. Bahkan mungkin sebagian besar dari kalian sudah memakannya lebih dari sekali pada bulan ini. Tak hanya rasanya yang nikmat, harganya yang terjangkau dan mudah ditemui di warung-warung membuat makanan ini dapat kita konsumsi di situasi apapun. Namun, yang lebih menarik, rupanya Indomie tidak hanya digemari oleh orang Indonesia saja, namun di berbagai belahan dunia. Indomie dijual di lebih dari 90 negara. Di Nigeria saja, lebih dari 4,5 miliar bungkus dikonsumsi setiap tahun. Hal ini membuat Nigeria bukan hanya pasar besar, tapi juga menjadi konsumen Indomie terbesar di luar Indonesia. Perusahaan induknya, Indofood, memiliki valuasi lebih dari 6 miliar dolar Amerika dan merupakan salah satu produsen makanan terbesar di Asia. Rantai pasokannya mencakup penggilingan tepung, minyak sawit, kemasan, bumbu, hingga distribusi. Produk terkenalnya, mie instan, telah menjadi makanan pokok bagi jutaan orang. Berdasarkan data yang dirilis Kantar, Indomie menempati posisi pertama sebagai merek paling populer di Indonesia dan peringkat ke-7 merek paling terkenal di dunia. Dalam daftar 7 merek paling banyak dipilih secara global, Indomie menjadi satu-satunya produk mie instan yang masuk daftar. Itu artinya, Indomie bisa dibilang sebagai produk mie kemasan paling populer dan banyak dicari di dunia. Dalam riset ini, tingkat popularitas merek diurutkan berdasarkan Consumer Reach Point, CRP. Indikator CRP merupakan matriks yang mengkalkulasikan jumlah rumah tangga yang membeli merek tertentu serta berapa kali merek tersebut dibeli. Indomie mencatat 2,2 miliar CRP, 2,2 miliar keputusan pembelian yang sekaligus menempatkannya di peringkat ke-7 sebagai merek FMCG terpopuler di dunia. Namun, ini bukan hanya cerita tentang menjual makanan murah dalam jumlah besar. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah perusahaan asal Indonesia memasuki pasar Afrika Barat, membangun pabrik dari nol, menyesuaikan produk dengan selera lokal, dan begitu membaur dengan budaya hingga tidak lagi dianggap sebagai produk asing. Inilah kisah bagaimana Indomie menjadi hidangan nasional Nigeria dan bagaimana Indofood mengubah mie instan menjadi salah satu kerajaan bisnis yang paling diremehkan di dunia. Kisah ini dimulai di Indonesia pada awal tahun 1970-an. Saat itu, negara sedang menghadapi tantangan ketahanan pangan, urbanisasi yang cepat, dan kebutuhan akan makanan murah yang praktis. Mie instan mulai populer, sebagian besar melalui impor. Pada tahun 1972, Indofood meluncurkan Indomie, singkatan dari Indonesian Mie atau Mie Indonesia. Produk ini didukung oleh Salim Group, salah satu konglomerat bisnis paling berpengaruh di Indonesia. Tak butuh waktu lama bagi Indomie untuk meraih kesuksesan besar. Pada tahun 1982, Indomie memperkenalkan mie goreng, varian mie kering yang terinspirasi dari makanan kaki lima tradisional Indonesia. Varian ini dilengkapi bumbu minyak, kecap, dan bubuk penyedap. Rasanya lebih gurih, lebih memanjakan lidah, dan dengan cepat menjadi produk terlaris. Setelah menguasai pasar dalam negeri, Indofood mulai mengekspor produknya. Menjelang akhir 1980-an, Indomie mulai masuk ke Afrika Barat, termasuk Nigeria. Awalnya, Indomie hanyalah salah satu dari banyak barang impor, tersedia terutama di supermarket dan toko khusus. Namun, hanya dalam beberapa tahun, permintaan mulai meningkat, terutama di kalangan pelajar dan pekerja berpenghasilan rendah. Pada tahun 1995, merek ini membuat keputusan penting. Alih-alih terus mengirim produk jadi dari Indonesia, mereka membangun pabrik pertama di Nigeria melalui anak perusahaan lokal bernama Dufil Prima Foods. Keputusan ini sepenuhnya mengubah arah perkembangan merek. Produksi lokal berarti tidak ada biaya impor, harga lebih murah, dan kontrol produksi lebih baik. Hal ini juga memungkinkan perusahaan merespons langsung selera lokal. Konsumen Nigeria menginginkan bumbu yang lebih kuat, tekstur berbeda, dan rasa yang menyerupai hidangan lokal. Indomie pun beradaptasi. Mereka menghadirkan varian seperti onion chicken, pepper chicken, dan rasa yang terinspirasi jollof rice. Resepnya juga diubah agar sesuai dengan selera lidah Nigeria, bukan lidah Indonesia. Selain itu, Indomie mulai memposisikan produknya bukan sebagai camilan, tetapi sebagai makanan utama. Perusahaan juga membangun salah satu jaringan distribusi makanan terbesar di Afrika Barat.
Truk mereka menjangkau hingga ke kota-kota kecil dan pedesaan. Indomie tersedia bukan hanya di toko, tetapi juga di pinggir jalan, kios, dan penjual informal. Ketersediaan ini adalah strategi, bukan sekadar hasil. Pemasaran juga memegang peran penting. Dufil menargetkan sekolah dan konsumen muda secara langsung. Mereka mensponsori lomba, mengadakan berbagai acara, dan membangun kesadaran merek sejak dini. Bukan hanya lewat iklan, tetapi juga dengan membaur dalam budaya pelajar. Di Nigeria, banyak anak-anak tumbuh bukan hanya dengan memakan Indomie, tetapi juga belajar memasaknya. Bagi satu generasi, Indomie adalah hidangan pertama yang mereka pelajari untuk dibuat sendiri. Seiring bertambahnya usia konsumen, merek ini ikut berkembang. Namun, harganya tetap terjangkau. Indomie tidak pernah diposisikan sebagai makanan mewah atau prestisius, melainkan sebagai makanan yang bisa diandalkan, murah, konsisten, dan selalu ada. Pada awal 2000-an, Indomie telah menjadi makanan pokok di perkotaan maupun pedesaan Nigeria. Dan itu bukan hanya satu produk, tetapi rangkaian produk dengan berbagai ukuran kemasan, beragam rasa, bahkan pernah ada kemasan kecil, mini-mie, yang dirancang khusus untuk keluarga berpenghasilan rendah dan bekal makan siang anak sekolah. Secara bersamaan, Dufil berinvestasi pada integrasi vertikal. Mereka tidak ingin bergantung pada pemasok pihak ketiga. Mereka membangun pabrik bumbu sendiri, fasilitas kemasan, hingga pabrik tepung. Langkah ini memberi keuntungan biaya dan kestabilan pasokan, hal yang sangat penting di negara dengan infrastruktur yang sering tidak stabil. Dengan membangun fasilitas secara lokal dan menguasai rantai pasokannya, Indomie menjadi lebih dari sekadar merek makanan. Ia menjelma menjadi kekuatan besar di bidang manufaktur dalam negeri. Hasilnya terlihat jelas. Pada tahun 2016, Nigeria masuk ke jajaran 15 negara pengonsumsi mie instan terbesar di dunia dan berada di peringkat pertama di Afrika. Indomie menguasai lebih dari 70% pangsa pasar mie instan di Nigeria. Saat ini, Indomie memiliki beberapa pabrik dan lebih dari selusin lini produksi hanya di Nigeria. Namun, hal paling penting dari kesuksesan Indomie bukanlah jumlah penjualannya, melainkan persepsinya. Di Nigeria, Indomie tidak dipandang sebagai merek Indonesia. Ia sering dianggap sebagai merek lokal Nigeria. Indomie telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan rumah tangga. Ia muncul dalam meme, lagu, hingga bahasa gaul. Siswa asrama memakannya setiap hari. Keluarga menambahkannya dengan sayur atau telur. Penjual kaki lima menyajikannya dengan saus pedas dan daging. Indomie bukanlah barang impor. Ia adalah bagian dari keseharian. Dan bukan hanya di Nigeria. Indomie juga diproduksi di Mesir, Arab Saudi, Ghana, dan berbagai negara lain, masing-masing dengan operasi lokal yang disesuaikan dengan selera masyarakat setempat. Namun, strategi yang diterapkan di Nigeria tetap menjadi yang paling sukses. Hal ini menunjukkan apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan tidak sekadar masuk ke pasar, tetapi berkomitmen penuh di dalamnya. Indomie menyesuaikan produknya dengan selera lokal, membangun infrastruktur, menetapkan harga sesuai daya beli pasar, menciptakan loyalitas merek sejak masa kanak-kanak, dan mempertahankannya secara konsisten selama puluhan tahun. Kebanyakan perusahaan yang masuk ke pasar negara berkembang hanya menargetkan pertumbuhan. Indomie menargetkan keberlanjutan. Strategi bisnisnya, mulai dari integrasi vertikal, distribusi, hingga membaur dalam budaya, menjadi sebuah cetak biru yang jarang dipelajari tetapi sangat relevan, terutama bagi merek yang ingin berkembang di pasar yang sensitif terhadap harga dan memiliki keterbatasan infrastruktur. Kisah ini juga menunjukkan bahwa skala besar tidak selalu berarti produk mahal. Terkadang, kesuksesan terbesar datang dari memahami kebutuhan sehari-hari dan memenuhinya berulang kali. Indomie tidak menjadi merek bernilai miliaran dolar karena mengikuti tren. Ia menjadi seperti itu karena hadir di mana-mana, setiap hari, untuk semua orang. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian lebih suka Indomie atau mie sedap? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.